Lo yang lagi nonton ini sambil mikir, nanti aja deh kerjainnya, gua tahu lo siapa. Gua tahu lo punya 5 tab browser yang isinya tugas, tapi lo malah buka YouTube. Gua tahu lo bilang 5 menit lagi, tapi 5 menitnya udah jadi 5 jam. Dan gua tahu, lo masih bakal ngeles abis nonton video ini. Lo tahu nggak, menurut penelitian, 95% mahasiswa adalah prokrastinator kronis. Dan lo bagian dari statistik itu. Selamat, lo ordinary, biasa aja, nothing special. Tapi nggak apa-apa, gue juga dulu bangsat kayak lo kok. Bedanya gue tuh udah tobat, lo masih denial. Mari kita bongkar otak busuk lo satu-satu. Siapin mental, karena ini bakal sakit. Lo pikir prokrastinasi itu masalah motivasi? Salah besar, Bambang. Itu masalah lo yang terlalu memanjakan otak lo sendiri. Otak lo itu kayak anak kecil yang lo kasih gadget dari umur 3 tahun. Sekarang umurnya 20-an, masih minta disuapin instant gratification. Lo expect dia tiba-tiba jadi dewasa, yang ada malah makin manja. Lo tahu kenapa lo susah fokus? Karena otak lo udah kecanduan dopamin murahan dari scroll TikTok. Sekarang lo minta dia duduk anteng ngerjain skripsi, ya jelas dia ngerontak lah. Coba hitung berapa kali sehari lo cek HP, 100 kali, 200 kali. Research bilang rata-rata 352 kali. Itu artinya lo ganggu otak lo tiap 3 menit. Terus lo heran kenapa nggak bisa fokus. Lo literally latih otak lo buat ADHD. Deep Dive Neurologist, yang gue bikin simple biar otak lo yang udah rusak bisa paham. Prefrontal cortex lo, bagian otak yang ngatur planning dan decision making, itu udah kayak otot yang nggak pernah di gym. Lemah, lembek, nggak berguna. Sementara limbic system lo, bagian yang cari kesenangan instan, itu udah kayak bodybuilder yang steroid. Jadi, tiap kali ada konflik antara gua harus kerja versus scroll TikTok bentar, guess what? Yang steroid selalu menang. Makanya stop treat otak lo kayak raja mulai sekarang. Lo yang jadi diktatornya. Nggak ada demokrasi di kepala lo. Lo yang putuskan, otak lo yang ikut. Titik. Caranya, gua kasih tahu nanti. Sabar, jangan kayak otak lo yang nggak sabaran. Nanti malam gue kerjain, besok pagi gue bangun awal, weekend ini gue fokus. Bohong lo semua, lo tahu itu bohong, gue tahu itu bohong, bahkan kucing lo tahu itu bohong. Lo itu kayak debt collector yang nagih ke diri sendiri tapi nggak pernah bayar. Bedanya, yang lo utang bukan duit tapi waktu, dan waktu nggak bisa direstrukturisasi kayak utang bank. Dan nanti mathematics, yes ada matematikanya. Asumsi lo hidup sampai 75 tahun, lo sekarang umur berapa? 20, 25, let's say 23. Sisa hidup lo 52 tahun, dalam hari 18.980 hari. Dikurangi tidur, 8 jam per hari. 12.653 hari sadar. Dikurangi waktu mandi, makan, transport, 8.435 hari produktif. 8.435 hari, itu kalau lo nggak mati muda. Kalau lo mati besok, well, gue pernah ketemu orang umur 35 tahun yang masih bilang, nanti gue kejar mimpi gue. Tahu nggak dia sekarang ngapain? Masih bilang nanti. Bedanya sekarang rambutnya udah tipis dan perutnya udah buncit. Dia punya ide bikin startup dari 2015. 2015, itu tahun gue masih SMP anjir. Sekarang idenya udah dieksekusi 5 perusahaan lain. Dia masih jadi karyawan yang ngeluh di Twitter tiap hari Senin. The brutal truth about nanti. Nanti itu bukan time management, itu fear management. Lo takut gagal, makanya lo tunda. Lo takut nggak perfect, makanya lo delay. Lo takut dikritik, makanya lo nggak mulai. Tapi lo tahu apa? Dengan nunda, lo udah gagal. Bedanya, ini gagal yang nggak ada learningnya. Gagal yang sia-sia. Gagal pengecut. Lo mau jadi dia, karena track record lo sekarang, lo lagi OTW ke sana. Congrats, welcome to Mediocre Club. Membershipnya gratis, bayarnya pakai penyesalan seumur hidup. Lo bilang lo belum siap, belum mood, belum perfect timing. Gue bilang lo pengecut yang pinter bikin excuse. Gue punya temen, sebut aja Wahyu nama asli, because why not. Dia punya ide bisnis dari 2019, sampai sekarang masih ide. Tahu kenapa? Karena dia nungguin timing yang pas. 2019, ekonomi lagi nggak stabil. 2020, wah pandemi bahaya. 2021, masih recovery nih. 2022, inflasi tinggi bro. 2023, resesi katanya. 2024, pemilu, wait dulu. 2025, lagi transisi pemerintahan. Terus kapan dong kiamat? Sementara itu, adik kelasnya yang modalnya cuma nekat sama wifi tetangga, sekarang udah punya 3 karyawan. Start 2020, pas pandemi, pas semua orang bilang, jangan ambil risiko. Bedanya apa? Yang satu mikir, yang satu gerak. The psychology of comfort zone. Comfort zone lo itu sebenarnya anxiety zone yang lo kasih nama bagus. Lo nyaman bukan karena happy, tapi karena lo takut keluar. Lo tahu nggak, anxiety lo naik 300% pas lo mau keluar dari comfort zone. Tapi tahu nggak yang lebih gila? Kalau lo tetap di comfort zone, anxiety lo naik 500% dalam jangka panjang. Kenapa? Karena deep down lo tahu lo wasting your life. Makin lama lo di comfort zone, makin susah keluar. Kenapa? Karena 1, skill lo makin outdated. 2, confidence lo makin drop. 3, opportunity makin sedikit. 4, competition makin brutal. 5, time lo makin habis.
Wahyu sekarang masih scrolling LinkedIn sambil ngetik proud of you di postingan orang lain. Dalamnya pahit kayak jamu. Lo tahu apa yang paling menyedihkan? Wahyu pinter, IQ tinggi, IPK cum laude, analisis skill dewa. Tapi semua itu useless karena dia nggak pernah execute. Kepintaran tanpa aksi itu cuma kebodohan berbalut kata-kata keren. Comfort zone lo itu bukan tempat istirahat. Itu kuburan buat potensi lo. Dan lo lagi gali sendiri kuburnya. Satu excuse at a time. Pertanyaannya, lo mau dikubur umur berapa? Lo sibuk bikin rencana 5 tahun, vision board Pinterest, sama morning routine 15 step. Tapi lo nggak bisa konsisten sikat gigi 2 kali sehari. Ironis nggak tuh? Lo itu kayak orang yang mau ikut maraton tapi nggak pernah lari keliling komplek. Udah beli sepatu 2 juta, smartwatch 5 juta, tapi stamina masih kalah sama emak-emak yang sering naik tangga pasar. Lo spend 5 jam bikin Notion template estetik, color-coded, emoji lengkap, automation canggih. Tapi execution, zero. Lo beli buku self-help 10 biji, Gary V, Simon Sinek, Atomic Habits, you name it. Dibaca cuma introduction doang. Sisanya jadi pajangan Instagram story biar kelihatan growth mindset. Big plans itu dopamine trap. Lo dapat feel good sensation dari planning, sampai lo lupa kalau planning bukan action. 92% big resolution gagal. Tahu kenapa? Karena human brain nggak didesain buat big changes. Kita didesain buat incremental adaptation. Real action framework yang beneran work, bukan bullshit. Pertama, bantai 2 menit. Apapun yang bisa dikerjain dalam 2 menit, bantai sekarang. Balas email dosen, habisin, bersihin meja, hancurin, bikin appointment, tebas, nggak ada ampun, nggak ada nanti. Cuman eksekusi brutal. Kedua, draft jelek dulu, stop perfeksionis. Mulai aksi jelek. Skripsi, tulis 1 paragraf jelek. Bisnis plan, bikin 1 halaman acak-acakan. Portfolio, upload 1 karya biasa aja. Sempurna itu musuh selesai. Selesai mengalahkan sempurna. Ketiga, cari tukang roasting. Cari orang yang bakal bakar pantat lo kalau nggak deliver. Bukan yang cuman suportif doang, tapi yang bakal bilang, mana katanya mau ngerjain. Yang bikin lo malu kalau nggak deliver. Terakhir, dokumentasi progres. Dokumentasiin semua. Bahkan kemenangan kecil. Nulis 100 kata, screenshot, olahraga 10 menit, rekam. Nggak prokrastinasi 1 hari, rayain. Bangun momentum dari bukti, bukan motivasi. Kesuksesan itu bukan soal lompatan gede. Itu soal lo yang nggak berhenti jalan, walaupun cuma nyeret kaki. Bahkan zombie aja masih jalan maju. Masa lo kalah sama zombie? Lo tahu nggak, generasi lo punya attention span lebih pendek dari goldfish, literally. Goldfish 9 detik, Gen Z average 8 detik. Selamat, lo kalah sama ikan. Tapi ini bukan 100% salah lo. This is systematic failure. Social media design buat addict lo. Education system yang boring. Society yang bilang, follow your passion, tapi nggak ajarin build your discipline. Bandar dopamin digital. Setiap notifikasi, setiap like, setiap scroll. Itu kokain dosis kecil buat otak lo. Perusahaan teknologi bayar ilmuwan otak buat bikin lo kecanduan. Lo lagi lawan algoritma miliaran dolar. Dan lo pikir bisa menang cuma modal niat? Haha. Itu kayak bawa pisau ke perang nuklir. The solution, digital detox brutal. HP hitam putih, bikin HP lo jadi abu-abu doang. Dopamin berkurang, kecanduan berkurang. Kuburan aplikasi, hapus aplikasi yang nggak penting. Brutal, nggak ada ampun. Pagi tanpa sinyal, 2 jam pertama nggak ada internet. Kasih otak lo nafas. Genosida notifikasi, matiin semua notifikasi kecuali darurat. Tapi gue butuh buat kerjaan. Bohong. Lo bertahan 10.000 tahun evolusi tanpa notifikasi Instagram. Generasi lo belum hancur total. Tapi kalau lo nggak lawan balik sekarang, lo bakal jadi generasi penyesalan. Pilihan ada di tangan lo. Gua nggak bakal bohongin lo dengan quotes Instagram tentang you can do it atau believe in yourself. Karena honestly lo mungkin nggak bisa, lo mungkin bakal gagal, lo mungkin bakal jadi salah satu dari jutaan orang yang dulu punya mimpi. 99% orang mati dengan penyesalan. 95% nggak pernah capai mimpi mereka. 90% stuck di comfort zone selamanya. 80% nyalahin keadaan. 70% lo pikir masih punya waktu. Lo mau jadi statistik, or lo mau jadi anomali. Tapi lo tahu apa yang lebih parah dari gagal. Gak pernah nyoba. Karena kalau lo gagal, at least lo punya cerita. Kalau lo gak pernah nyoba, lo cuma punya alasan. Dan trust me, alasan itu nggak enak diceritain ke cucu. Gua nggak peduli lo siapa. Mahasiswa semester akhir yang stuck di skripsi. Fresh grad yang takut apply kerja. Karyawan yang pengen resign tapi nggak berani. Atau bahkan yang udah tua tapi masih ada sisa mimpi. This is your wake up call. Bukan besok, bukan nanti, bukan abis nonton video ini. Sekarang.
Jadi sekarang lo punya dua pilihan. Satu, skip video ini, balik ke kebiasaan lama lo. It's fine, gua nggak rugi apa-apa, tapi lo rugi hidup lo sendiri. Dua, atau hari ini, sekarang, detik ini, mulai, nggak usah perfect. Nggak usah ideal. Yang penting gerak. Sebelum lo close video ini, gue tantang lo. Satu, tulis satu hal yang lo tunda paling lama. Dua, set timer 10 menit. Tiga, kerjain. Sejelek apapun hasilnya. Empat, post progress lo dengan hashtag emak otak gue ditatar. Gue bakal personally roast yang cuma nonton doang. Pilihan ada di lo. Gua cuma messenger yang kebetulan punya mulut kasar. Tapi kalau lo masih di sini, berarti ada bagian dari lo yang tahu saatnya berhenti jadi pengecut soal hidup lo sendiri. Versi masa depan lo lagi ngawasin, jangan bikin dia kecewa lagi. Tutup YouTube, mulai kerja, now. Sekarang lo tahu masalahnya, tinggal lo yang tentuin mau ngapain. Sampai jumpa di video selanjutnya.